kalau kita mau kan gitu. Boleh ya dok ya? Ya, monggo-monggo aja. Terima kasih. Baik, jadi ini perkenalkan teman saya satu angkatan, Dr. Hesti, spesialis anestesi. Beliau bekerja di Ponorogo ya? Ya. Memang asli beliau dari Ponorogo. Terus jadi kan karena divisi kardiorespi itu sekarang banyak berkaitan dengan ICU gitu kan. Nah, takut kalau saya menjelaskan itu salah gitu. Jadi saya panggil pakarnya supaya kalian juga bisa belajar dan kalau ingin bertanya kan jadi udah tepat gitu loh sama ahlinya. Karena kan mungkin kalau saya ditanya kan belum tentu saya bisa menjawab gitu loh. Dan sekarang kan sudah dipermudah semuanya bisa online gitu kan. Jadi alhamdulillah. Baik, kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Mangga Dokter Hesti, dipersilakan dok. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Saya pengennya ini nggak terlalu serius ya, karena kita di sini mau sharing. Ya, tenang aja, bisa kok bisa. Jadi kelas serius nanti kayaknya ilmiah banget, kayak padahal ini kan ya kita kelasnya kelas SPAN di pedesaan gitu loh. Sebenarnya kemarin terus terang ini agak nggak pede nih di depan para dokter-dokter calon spesialis KFR ya. Ya tapi mudah-mudahan apa yang ilmu saya yang sudah saya dapatkan waktu PPDS itu bisa bermanfaat. Itu aja sih sebenarnya, walaupun nggak ilmiah banget ya nggak apa-apa lah ya. Kita kan asal tahu, maksudnya mungkin coba deh dari berapa nih? 40, kurang lebih 40 ya. Ada berapa tipe sih kalau pemakaian ventilator gitu tuh maksudnya? Udara itu bisa dimasukin dengan mode apa aja sih? Kalian tahu nggak? Banyak, kalau mode itu banyak. Mode apa sih? Teknik ya? Apa ya? Nggak bisa jelasin. Oke ya, jelasin sedikit aja lah ya. Ini sebenarnya superficial aja. Oh iya. Kalau superficial, jadi ya sekedar tahu ya, karena kan nanti kita KFR itu jadi mitranya juga ya buat dokter anestesi karena kebanyakan mungkin adanya baru ada di kota-kota yang besar dan rumah sakit tipe-tipe yang besar ya KFR itu. Kalau di Ponorogo sendiri KFR cuma ada 1. Dan di rumah sakit saya nggak ada. Jadi memang selama ini saya belum pernah berinteraksi dengan KFR. Sehingga ya belum banyak dibantu lah. Jadi mungkin saya juga dapat ilmunya dari sini, nanti bisa kita sharing juga ya, sama-sama saling berbagi ilmu lah ya, seperti itu. Ini sudah bisa belum ya? Slide-nya udah kelihatan nih. Udah kelihatan ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing ya pengetahuan saya ya mengenai ventilasi mekanik. Kita mulai aja. Sebagai pendahuluan, tujuan utama kita menggunakan ventilasi mekanik adalah satu untuk ventilasi, yang kedua untuk oksigenasi. Jadi indikasinya pun di antara dua itu ya. Jadi di gagal napas tipe 1 yang karena hipoksia ya, karena kadar PaO2-nya rendah, dan tipe 2 kadar PCO2-nya yang tinggi ya, atau campuran dari keduanya. Nah, ventilasi mekanik ini ada 2 macam.
Jadi yang invasif dan non-invasif. Kemudian untuk dari tipe-tipenya ada konvensional dan dasar basic modenya. Yang advance itu ada lagi apa namanya mode-mode yang advance, dan biasanya yang advance ini ventilatornya juga lebih canggih seperti itu. Prinsip dari ventilasi mekanik ini tentunya itu adalah memberikan ventilasi buatan. Nah, umumnya ventilasi mekanik modern ini merupakan pemberian ventilasi yang tekanannya positif, seperti itu. Jadi kita kalau kita bernafas pakai karena perbedaan tekanan di dalam pakai tekanan negatif ya, udara masuk, tapi ini kita memberikan oksigen itu seperti kayak kita mani balon ya, disepul gitu. Ditiup ya seperti itu, jadi dengan positif. Mode-mode ventilasi yang tadi ya dikatakan bahwa ada invasif dan non-invasif dan invasif. Non-invasif itu kita menggunakan seperti sungkup, kemudian yang invasif itu biasanya kita pakai ETT bisa, LMA bisa, atau menggunakan tracheostomy. Ini sini untuk yang ya, invasif ini ada beberapa klasifikasi, yaitu yang mandatory itu yang kita kontrol secara penuh dengan mesin, kemudian intermittent itu yang sebagian dari mesin, sebagian dari pasien, kemudian spontaneous pressure itu kita hanya memberikan pressure, pasien bernafas spontan dan spontan. Selanjutnya kita bahas dulu mengenai non-invasif. Ini yang non-invasif ini yang kita sebut dengan NIV ya, non-invasive ventilation. Ini paling sering ditujukan untuk CPAP dan BiPAP. Ini pemilihan non-invasif ini diperlukan pada pasien-pasien yang memerlukan ventilasi mekanik, tapi dia belum perlu untuk kita pasang ETT atau apa namanya alat yang invasif lainnya. Nah, ini sebagai gambaran. Di sini sungkupnya itu bermacam-macam. Itu yang ada yang menutupi hidung dan mulut. Maskernya seperti ini, di mana di sini ada semacam kaitan supaya dia tidak terlepas ya face mask-nya. Kemudian ada yang full face mask, ini yang melingkupi seluruh muka kita tutup. Kemudian ada yang seperti helm. Nah, ini modifikasi full face mask, ini menggunakan apa ya? Yang biasanya untuk diving itu loh. Ini teman-teman anestesi yang sekarang ini kadang-kadang ada yang seperti ini. Selanjutnya adalah ventilasi yang invasif. Bantuan respirasi ini bisa mandatori, artinya semuanya kita bantu dengan mesin. Jadi bantuan dengan mesin ini bisa continuous, jadi sepenuhnya, atau intermittent ya. Intermittent itu berarti dia hanya tidak sepanjang pernapasan dia dibantu, hanya pada saat tertentu itu dia disupport. Ada yang suportif, ini variabel yang dibantu tidak seluruhnya atau tidak sepenuhnya dari ventilator. Nah, ini mode mode-mode yang biasa kita gunakan, yaitu continuous mandatory ventilation atau yang kita singkat dengan CMV. Ini namanya, dari namanya aja continuous mandatory, berarti dia sepenuhnya secara kontinu dia akan semua pernafasan dia akan dibantu oleh mesin. Ini pasiennya biasanya pasif, tidak ada inisiatif untuk bernafas.
Ini bisa karena dia penyakit atau misalnya gangguan pada pusat pernafasan atau memang sengaja kita lumpuhkan dengan masa relaksan dengan berbagai alasan seperti misalkan kita istirahatkan ototnya supaya lebih baik. Kemudian semua parameter ditentukan oleh mesin. Ini parameter apa saja yang di-setting itu meliputi frekuensi pernafasan. Jadi kalau tergantung kita kebutuhannya apa. Kalau kita kebutuhannya untuk menurunkan PCO2 berarti mungkin frekuensi kita atur lebih banyak supaya PCO2-nya berkurang atau turun. Kemudian yang kita ukur adalah tidal volume atau pressure control. Tidal volume atau mini volume. Nah, pressure control itu kita memberikan pressure tujuannya untuk mencapai tidal volume tertentu yang kita inginkan. Kemudian rasio dari lama inspirasi dan ekspirasi itu yang kita tentukan pada CMV. Nah, CMV sendiri itu bisa berdasarkan volume, bisa berdasarkan pressure. Kalau volume control berarti kita setting tidal volumenya berapa sesuai dengan yang kita inginkan, mungkin sesuai dengan berat badan pasien atau seperti apa. Kemudian tekanan yang di jalan nafas ini bisa nanti yang dihasilkan itu bervariasi tergantung tidal volume yang kita berikan atau volume tidal yang kita berikan oleh mesin. Nah, inspirasi pada saat inspirasi ini akan berakhir setelah tidal volume tercapai. Seperti itu. Nanti akan berbeda pada saat kita menggunakan mode pressure pada CMV ini. Kalau pressure banyaknya atau volume udara, tidal volume yang kita berikan itu bervariasi tergantung pressure yang kita berikan. Jadi seperti itu. Jadi kita setting pressure, kemudian kita lihat tidal volumenya. Kalau misalkan tidal volumenya tidak memenuhi sesuai dengan yang kita inginkan, berarti kita mungkin akan mengubah pressure-nya sampai tercapai tidal volume yang kita inginkan. Nah, ini karena ini pressure, berarti tekanan jalannya di jalan nafas ini akan disetting oleh mesin. Nah, inspirasi berakhir setelah pressure tercapai. Seperti itu. Misalkan pressure 10, kalau sudah mencapai pressure 10, berarti nanti inspirasi berakhir, ganti ekspirasi. Yang selanjutnya adalah Assist Control Mandatory Ventilation atau ACMV. Nah, ini namanya assist berarti dia hanya tidak kontinu ya. Pasien ini sudah mempunyai inisiatif untuk bernafas ya, punya trigger sehingga memicu mesin sensitivity. Nah, kalau pasien tidak memicu berarti nanti akan sama dengan dia CMV continuous ya, seperti itu. Jadi kalau kita setting assist, control mandatory, tapi tidak ada sensitivity, maka akan beralih menjadi continuous mandatory ventilation. Kemudian selanjutnya adalah synchronized intermittent mandatory ventilation. Ventilasi yang diberikan oleh mesin diberikan secara intermittent dan disesuaikan dengan saat inspirasi pasien. Ini tidak ada di antara tidak ada bantuan nafas oleh mesin, ini pasien diberi kesempatan untuk bernafas spontan. Di sini nanti ada synchronization window, jadi interval antara menit mechanical mandatory ventilasi sebelumnya dengan mandatory ventilasi berikutnya, di mana ventilator akan responsif terhadap usaha nafas pasien.
Ini beberapa keuntungan dan kerugian pada CMV tadi, continuous mandatory ventilation. Ini keuntungannya otot pernafasan bisa istirahat. Ini jadi kalau kita lihat orang gagal nafas itu kan pasti otot-otot nafasnya akan kelelahan ya. Nah, kita bantu dengan CMV ini supaya otot nafasnya bisa istirahat sebentar. Tapi biasanya kita setting CMV ini tidak boleh lama-lama karena kalau kelamaan otot-ototnya istirahat juga tidak bagus ya nanti. Kerugiannya interaksi antara pasien dengan ventilator kurang karena pasien tidak, kalau misalkan dia pasien sudah punya trigger, kita pasang CMV ini pasti nanti akan terjadi seperti apa namanya, tidak sinkron antara pasien dengan ventilator. Nah, pada CMV ini biasanya perlu, kalau pasiennya masih CM, masih kompos mentis, ini biasanya perlu sedasi yang cukup supaya tidak bertabrakan nafasnya dengan nafas yang diberikan oleh ventilator. Dan ini berpotensi juga mengganggu hemodinamik, terutama kalau kita biasanya untuk memberikan PIP yang tinggi. Ya. Pada ACMV keuntungannya, pasien bisa menentukan kapan dia butuh mandatory ventilasi, ya, seperti itu. Dan kerja otot nafas pun juga tidak terlalu kuat ya dibandingkan kalau pada SCMV nanti. Kerugiannya potensial mengganggu hemodinamik dan cenderung hiperventilasi yang tidak adekuat. Misalkan pasien sudah punya trigger tapi biasanya dia kalau misalkan dengan ACMV ini dia cenderung hiperventilasi. Pada SCMV keuntungannya interaksi pasien dengan ventilator lebih baik dan kurang mengganggu hemodinamik. Kerugiannya dibanding dengan ACMV, kerja otot lebih meningkat. Jadi dibanding dengan ini ACMV ini kerja otosnya lebih sedikit lebih meningkat ya, lebih tinggi dibanding ACMV. Kemudian pressure support ventilation, keuntungannya adalah pasien lebih nyaman. Ini berarti kita hanya memberikan support aja, pressure support aja pada saat dia nafasnya spontan sesuai dengan nafas kita. Kerugiannya kalau apnu bahaya. Cuma biasanya pada ventilator sekarang ini ada backup ya. Jadi kalau misalkan kita sudah setting PSV, kemudian terjadi apnu, ini siap di backup oleh ventilator lagi. Jadi hanya sebagai backup aja. Ya ini hampir sama. Ini kemarin contohnya ya kalau kita mau setting ventilator ini, kebetulan ini adalah modenya PSIMV. Jadi ini pakai mode basicnya pressure ya, pressure synchronous intermittent mandatory ventilation. Ini yang kita setting adalah ini beberapa support frekuensi yang akan kita tentukan untuk settingan ventilator itu yang akan dibantu oleh ventilator berapa. Kemudian ini pressure control. Jadi pressure control misalkan 10, ini akan kita lihat di sini volume tidalnya 507. Jadi dengan pressure 10 ini menghasilkan 507. Jadi tiap individu nanti akan berbeda. Jadi tergantung dia ada gangguan komplain apa enggak. Kalau misalnya ada gangguan komplain, biasanya kita butuh pressure support juga yang lebih tinggi untuk menghasilkan volume tidal yang kita inginkan.
Kemudian PIP ya, PIP untuk apa namanya, istilahnya mempertahankan alveolus yang terbuka. Kemudian ini FiO2-nya. Jadi di sini FiO2-nya kita tentukan berapa. Apakah 100% atau 50%, nah itu tergantung kebutuhan. Kemudian selanjutnya ini mode-mode tadi ya, sudah kita singgung tadi. Ini mode konvensional. Ini ada beberapa mode konvensional ini. Ada yang advance itu banyak sekali. Cuma saya nggak cantumkan di sini karena apa namanya, terlalu banyak nanti takutnya. Kemudian pada saat kita memberikan ventilasi mekanik, kita harus monitoring pasien. Apa saja yang perlu kita monitor? Yang pertama adalah fungsi kesadaran. Apakah pasien itu sadar penuh atau bagaimana GCS-nya, kemudian pernafasannya seperti apa, apakah sudah ada trigger atau belum, kemudian hemodinamik. Hemodinamik kita perlu pertimbangkan juga. Kemudian monitoring grafik ventilator, meliputi interpretasi interaksi pasien dengan ventilator, kemudian evaluasi kondisi pasien atau perkembangan penyakit dan mengatur settingan-settingan pada ventilator. Kadang-kala kita memerlukan sedasi ya. Sedasi ini kita butuhkan terutama pada saat kita memberikan CMV ya, Continuous Mandatory Ventilation. Ini perlu kita sedasi karena kalau enggak nanti pasien akan gelisah sehingga apa namanya tidak sinkron antara ventilator dan pasien. Nah, untuk menilai status apa namanya sedasi, kita menggunakan PET screening. Ya, ini contohnya yang biasa kita gunakan adalah ini, banyak sekali PET screening ini yang banyak kita gunakan. Itu contohnya salah satunya adalah RASS ini. Kita juga pakai RAS juga kan ya kita ya. Oh ya. Jadi ini yang apa namanya, banyak sekali sebenarnya instrumen-instrumen untuk PET screening ini. Salah satunya ini. Kemudian apa saja yang biasanya kita berikan untuk pemberian sedatif analgesik pada pasien on ventilator itu biasanya ini ya, fentanyl, ketamin, morfin, kemudian ini untuk analgesinya biasanya kita memberikan analgesi dan sedasi. Jadi kalau sedatifnya kita menggunakan midazolam, lorazepam, propofol. Kemudian kalau ada delirium kita bisa berikan haloperidol. Jadi nanti kalau misalkan kemarin Dr. Dian cerita misalkan pengen apa nama istilahnya kayak membangunkan pasien, ini pasien misalkan pasiennya dalam kondisi nggak tersedas kondisi nggak tidur gitu, kita harus tahu apakah ini tidurnya karena sedasi atau bukan. Kemudian yang kedua apa namanya dosis yang diberikan berapa. Kemudian kalau mau evaluasi mungkin kita bisa kerjasama dengan anestesi untuk menurunkan dosisnya supaya pasien bisa kooperatif untuk langkah-langkah rehabilitasinya. Obat-obat yang ideal yang diharapkan untuk pemberian sedasi dan analgesik itu biasanya onsetnya cepat, kemudian efek analgesi dan sedasinya baik, mudah dititrasi, akumulasi metaboliknya minimal, efek samping kardiovaskuler
respirasi minimal juga, hepatorenalnya juga minimal, cepat bangun, dan satu lagi yang nggak kalah pentingnya adalah cost efektif. Ini karena apa namanya? Ini kalau misalkan kita pakai obat-obatan yang mahal, nanti bisa-bisa pasiennya, keluarganya kasihan nanti cost-nya, karena butuhnya juga lumayan banyak ini kalau misalkan kita continuous sedasi. Ini salah satu tadi ya, ada benzodiazepin, golongan benzodiazepin itu midazolam, orazepam, kemudian propofol, dan itu dexmedetomidine. Ini paralisis ini kadang-kadang pada saat kita menggunakan mode CMV, ini kita menggunakan pelumpuh otot ya. Ya, indikasi pemberian obat pelumpuh otot yaitu salah satunya adalah pada saat kita intubasi itu kita pasti menggunakan pelumpuh otot. Kemudian ada satu lagi tujuannya mengendalikan peningkatan tekanan intrakranial. Ini biasanya pasien-pasien pasca operasi beras saraf itu kadang-kadang untuk menurunkan tekanan intrakranial atau mencegah tekanan intrakranialnya meningkat, ini kita berikan pelumpuh otot. Kemudian mengurangi tonus otot pada kondisi tertentu dan memudahkan melakukan tindakan. Ini komplikasi penggunaan obat pelumpuh otot, ini sedasi dan analgesi tidak adekuat, sehingga pasien masih bisa istilahnya fighting, artinya gimana ya, tidak sinkron ya, apa istilahnya apa ya? Knockdown itu ya Hes, di knockdown. Ya itu istilah knockdown atau blackout. Nah itu kalau kita menggunakan paralisis itu biasanya istilahnya seperti itu. Kita knockdown atau kita blackout, nah, seperti itu. Ini sama gitu ya? Apa? Propofol gitu atau beda, Hes? Iya, salah satunya bisa pakai propofol. Ya, tadi ada banyak obat ya. Tergantung nanti pilihannya seperti apa. Nah, itu nanti pertimbangannya tadi salah satunya adalah bagaimana hemodinamiknya seperti itu. Jadi bisa pakai dexmedetomidine, bisa pakai midazolam. Jadi apa namanya? Tergantung nanti pilihan dari dokter anestesinya apa yang dipilih atau apa intensivisnya. Nah, ini komplikasi penggunaan obat pelumpuh otot yang berkepanjangan ini akan menyebabkan kelemahan otot yang berkepanjangan. Jadi kalau terlalu lama kita blackout itu juga nanti otot-otot pernafasan kan akan lemah. Jadi biasanya kita blackout itu juga nggak lama-lama. Biasanya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam tergantung kebutuhan kita. Kalau apa namanya benar-benar blackout kita pakai obat pelumpuh otot itu apa namanya kita blackout ya. Tapi kalau hanya sedasi itu hanya untuk mengurangi supaya pasien itu tidak apa namanya nyaman ya, pasien nyaman dan kan diintubasi itu tidak enak ya, makanya kita pakai analgesi, pakai sedasi seperti itu. Kadang cuma cukup itu, kadang juga butuh pelumpuh otot. Ya tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Kadang kita nggak pakai pelumpuh otot, cukup sedasi aja bisa. Dan tergantung kooperatif dari pasien itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi pertimbangannya juga dilihat dari klinis pasien juga. Ini penyebab kelemahan otot yang berkepanjangan, ini interaksi obat dengan pelumpuh otot, penumpukan obat pelumpuh otot. Nah ini salah satu penyebab pasien on ventilator mengalami kelemahan otot ya pada otot-otot pernafasannya. Sekarang kita masuk ke mulai binding ya, kemarin pesannya juga suruh binding juga. Ini
sebelum kita mau winning itu kita harus diperbaiki keadaan umum pasien dan masalah yang teridentifikasi harus diperbaiki. Jadi alasan dia menggunakan ventilator itu harus kita perbaiki. Ini faktor-faktor yang dioptimalkan sebelum winning, harus bahasanya optimal, kemudian anemi juga harus dikoreksi, aritmia tidak boleh ada, kelebihan atau kekurangan kalori juga nggak boleh ada. Ini bisa dibaca sampai tingkat kesadaran ya, karena winning itu butuh juga koordinasi dengan pasien. Nah, ini fungsi otot pernapasan dapat menurun karena penyakit atau disuse yang tidak digunakan, malnutrisi, hipoksi, dan ketidakseimbangan elektrolit. Disuse ini kan bisa karena ini ya, tadi blackout tadi yang kelamaan. Nah, ini kan disuse yang kelamaan bisa menyebabkan otot pernapasannya jadi menurun. Kelelahan otot pernapasan dapat dilihat dengan adanya takipnu, gerakan pernapasan yang abnormal, dan peningkatan PaCO2. Jadi pada saat kita membimbing, kita harus perhatikan ya. Tekanan inspirasi maksimal adalah indikator yang baik untuk kekuatan otot pernapasan. Maka ketika tekanan inspirasi maksimal rendah, ini akan mengindikasikan kelelahan pada otot-otot pernapasan. Hesti, kita melihat tekanan inspirasi maksimalnya, ngelihatnya di mana, Hes? Rendah gitu. Di masing-masing ada itu di mesin. Nah, di mesinnya. Ada di mesinnya, nanti kan dia akan tergambarkan di situ. Masing-masing mesin hanya nggak sama sih, jadi nanti komunikasi aja sama intensivisnya itu kira-kira tekanan inspirasinya berapa gitu. Oke. Dibilang rendah kalau berapa, Hes? Aduh, saya kok nggak hafal ya, sebentar ya. Itu harus dilihat ininya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, maksudnya kan, karena kan kalau kita mau melatih gitu kan ya, jadi kan supaya kita juga aware kalau nilainya sekian, berarti rendah, berarti ini ototnya lelah, jadi kita nggak akan maksain buat latihan kan gitu ya. Takutnya kan malah kalau kita nggak tahu tentang ini, takutnya malah tambah fatigue gitu kan, malah pasien nih. Terus bisa lanjut? Bisa. Kok aku yang ngomong loh ya? Gimana nih PPDS? Yang lain juga boleh loh, aku disela ya. Nanti kebanyakan kalau terlalu menjelimet itu, misalkan itu nggak usah aja gitu, nggak apa-apa. Enggak, ya soalnya kan ini hal hal yang baru kali ya. Nah ya makanya buat kita gitu. Jadi disela boleh ya? Boleh. Kan? Takutnya kalau nunggu selesai nanti malah lupa loh. Betul. Ya, ini otot pernapasan dapat dilatih untuk kekuatan dan ketahanan, seperti halnya juga otot skelet yang lain. Kemudian, nah ini latihan high tension low volume, maka menstimulasi kekuatan melalui peningkatan jumlah sarkomer. Nah, ini ini terjadi pada nafas spontan pada SIMV dan tipis. SIMV itu mode tadi ya, synchronized intermittent mandatory ventilation. Tipis ini biasanya tahapan yang pada saat kita mau winning pasien, pada saat kita winning itu tahapan akhirnya biasanya kita pakai tipis. Kemudian latihan low tension high volume akan menstimulasi latihan ketahanan melalui peningkatan kepadatan mitokondria. Ini juga ini pada mode PSP ya, pressure support ventilation.
Ini juga pada itu tahapan-tahapan mode yang kita gunakan pada saat kita mau winning. Nah, ini prediksi kesuksesan proses winning ini tergantung dari kemampuan otot-otot pernafasan untuk mengikuti beban kerja pernafasan yang umumnya meningkat seiring dengan proses pemulihan. Parameter yang digunakan untuk menilai itu biasanya adalah ventilasi semenit, kemudian kapasitas vital, tekanan inspirasi negatif. Nah, ini FEV1, volume tidal, frekuensi nafas spontan, kemudian ada yang namanya indeks rapid shallow breathing ya, RSBI. Ini biasanya kita gunakan indeks ini untuk menilai keberhasilan winning, rasio antara frekuensi nafas dan volume tidal. Kemudian PaO2 lebih dari 60, FiO2 kurang dari 40, dan PIP kurang dari 5, serta rasio dari PaO2 dan FiO2 lebih dari 200. Ini spontaneous breathing trial, ini salah satu metode untuk winning. Jadi pasien bernafas spontan, ini dengan melepaskan pasien dari mesin. Jadi kita lepaskan dari mesin, kemudian kita biarkan pada sirkuit terbuka yang mempunyai aliran seperti udara kontinu, seperti tipis. Atau biasanya kita lepas ventilatornya, kemudian kita kasih oksigen, seperti kita alirkan gitu loh, oksigen ke ETT-nya, seperti itu. Tapi nggak boleh lama-lama karena kan kita nggak ada humidifikasinya. Jadi sekitar 1 jam kita evaluasi. Nah itu kalau misalkan baik berarti insya Allah dia baik. Atau bisa juga pasien tetap bernafas spontan terhubung ventilator, tapi mode yang kita gunakan adalah PSP. PSP minimal ya, dengan pressure-nya 5-7. Ini salah satu metodenya salah satunya yaitu tadi pakai tipis, kemudian kita dengan ventilator, tetap terhubung ventilator, tapi modenya adalah PSP dengan pressure yang minimal 5-7 cm H2O. Nah ini ya, teknik SBT ini dapat berlangsung 30 menit sampai 2 jam. Jadi jangan lebih dari ini kalau misalkan kita berikan, karena lebih dari ini pasien nggak kuat itu nanti akan terjadi istilahnya pasien itu tanda-tanda gagal nafas gitu lagi gitu loh. Jadi belum siap untuk di winning. Pada akhir percobaan, jadi setelah 2 jam, apabila dijumpai secara klinis stabil, tidak ada penurunan saturasi oksigen, nah ini eksubasi bisa dilakukan. Tapi kalau tidak stabil, harus kita konekkan ke ventilator lagi. Nah kalau pasien gagal tidak stabil, ini bisa kita coba keesokan harinya, minimal SBT ini kita lakukan 1 kali per hari. Jadi seperti itu. Metode lain pengurangan gradual yang diberikan oleh ventilator selama menggunakan volume SIMP. Jadi SIMP nanti kita ke SIMP itu tergantung kita kasih supportnya berapa, nanti secara gradual kalau kita sudah mau winning, kita turunkan pelan-pelan, misalkan dari pressure-nya, kemudian dari rate-nya, frekuensi nafas bantuannya, itu nafas supportnya maksudnya itu kita turunkan secara gradual, FiO2-nya dan seperti itu. Jadi pada saat kita melakukan intubasi on ventilator itu kita harus
langsung nanti kita rencanakan winningnya seperti apa, tergantung dari mode yang kita gunakan. Kalau pada mode SCMP kita support-supportnya kita turunkan satu persatu, mulai dari FiO2, kemudian rate-nya, kemudian pressure supportnya, nah seperti itu. Ini tadi ya, ini sudah di. Ya. Jadi ini sama seperti tadi. Nah, sampai saat ini belum diketahui secara pasti teknik winning yang terbaik. Yang terbaik itu ya kita lihat kondisi pasiennya. Apakah pasien itu sudah mampu atau belum. Tidak ada metode winning yang superior dibandingkan yang lain. Jadi namanya winning itu kita trial ya, kita coba pasien dengan seperti ini sudah siap apa belum. Tapi juga kita harus pertimbangkan penyebab-penyebab dia sampai ke ventilator itu harus terkoreksi semua sebelum kita mau winning. Ini ya, yang terpenting adalah winning harus segera dihentikan atau bantuan ventilator harus segera dimulai lagi apabila muncul tanda-tanda kelelahan, distres, asidosis respirasi atau hipoksemia. Kemudian kalau misalkan pasien itu kita eksubasi, akhirnya kita eksubasi, artinya winning tadi kita prediksi berhasil, kemudian kita eksubasi, itu juga harus pasien kita monitor tanda-tanda distres pernafasan, kelelahan atau stridornya. Terus ini sempilan ya mengenai HFNC. Ini sebenarnya bukan ventilator kalau dibilang ventilator, tapi ini salah satu terapi oksigen ya. Dengan menggunakan nasal kanul ya seperti ini ya, kanulnya seperti ini, tapi flow-nya tinggi 40 sampai 60 liter per menit. Nah di sini nanti selain flow oksigen itu juga ada humidifier-nya. Jadi humidifier-nya untuk mengatur kelembapan karena flow sekian, kalau tanpa humidifier, kasihan pasiennya pasti hidungnya akan kering ya. Kemudian settingannya nanti ada FiO2, kemudian flow itu ini. Nah, pada HFNC ini karena flow-nya tinggi, ini bisa fungsinya memberikan PIP ya. PIP-nya itu kalau ada beberapa literatur yang mengatakan bisa 4 atau kadang ada yang mengatakan sampai lebih dari 5. Nah, itu tidak bisa kita setting. Kalau di HFNC yang kita bisa kita setting adalah flow sama FiO2. Tapi dalam penelitian itu bisa memberikan PIP bisa sampai 5 atau lebih dari 5. Nah, ini pemberian HFNC ini biasanya kita berikan 1 sampai 2 jam kita evaluasi pada saat pemberian itu. Kalau pasien itu baik, artinya parameter yang kita gunakan adalah indeks ROX ya. Jadi SpO2 banding FiO2 kali RR ini kalau di bawah 3,85 itu artinya dia tidak cocok dengan HFNC sehingga dia harus kita pertimbangkan untuk intubasi. Kalau di atas ini biasanya kita katakan dia sukses dengan HFNC, berarti dia bisa respon dengan HFNC untuk selanjutnya. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Ini humidifier-nya, ini settingan alatnya, untuk pengaturan alat
alatnya, ada IVO2, pokoknya nanti di sini ada IVO2 sama flow-nya mau berapa yang kita berikan, IVO2-nya mau berapa yang kita berikan. Nah, ini yang lebih kentara ya. Ini oksigen flow-nya, ini apa namanya, fraksi oksigennya berapa. Ini bukan mau promosi ya sebenarnya. Mungkin ini yang contoh mode high fancy yang buatan Indonesia itu loh, yang buatan LIPI. Ya, ini ada humidifier-nya. Nah, itu sudah selesai. Kira-kira enggak apa namanya, bisa di ini enggak ya? Bisa diterima apa enggak ya? Bisa dokter, terima kasih atas penjelasannya. Dokter punten ada pertanyaan di chat box. Mana-mana? Oh, di chat box. Sebentar. Saya ngeliatnya di mana ya? Di bawah dok, atau boleh saya baca? Oh ya, oke. Bagaimana menentukan frekuensi respirasi pada mode SIMV? Ini untuk menentukan frekuensi respirasi ini tergantung kita mau memberikan respirasi settingan berapa. Itu nanti kita setting berapa, kemudian dari pasien berapa, nanti akan muncul di monitor itu nanti respirasi total. Jadi seperti itu. Untuk menentukan frekuensi respirasi ini tergantung kebutuhan. Kira-kira pasien itu sudah adekuat, apa triggernya cukup kuat apa belum gitu. Gimana? Sudah ada gambaran belum? Jadi untuk menentukan pada SIMV itu kita yang tentukan, kita mau memberikan dari mesin berapa, kemudian kita harapkan dari pasien berapa. Nah, itu yang sesuai dengan mungkin kondisi klinis pasiennya ya. Seperti itu. Punten dokter, mau tanya. Ya, kalau SIMV itu kan berarti dia ada napas spontan sama dari pasien itu sendiri ya dok ya? Iya, ada. Nanti itu kita hitung napas spontannya atau kita langsung tentukan saja dok? Jadi kita tentukan respirasi rate-nya 15, gitu aja dok? Tanpa melihat dari pernapasannya pasien. Bisa seperti itu. Cuma kalau pasiennya memang punya nafasnya adekuat, artinya sudah cukup, artinya ada trigger, itu biasanya enggak usah kita banyak-banyak gitu. Misalkan kita mau membimbing dari CMV ini ya. Misalkan kita mau membimbing dari CMV, terus kita mau lihat ini pasien sudah punya usaha nafas apa belum ya. Kita setting SIMV dengan rate yang tinggi dulu, misalkan 15 gitu ya, kan tadi seperti itu 15. Nanti kita lihat outputnya di monitor itu tuh ada berapa. Misalkan di outputnya di monitor itu ada 20, berarti yang 5 itu dia dari pasien seperti itu. Oke, baik dokter. Paham dokter. Ya. Terus apa lagi ya? Yang mana ya ini? Masih ada pertanyaan yang keduanya dari Dokter Andre, dok. Terdapat beberapa mode ventilator. Terdapat beberapa mode ventilator. Apakah akan diberi secara bertahap? Misalnya CMV. SIMV. Ya. Dari CMV ini bisa kita ke SIMV. Misalkan kita mau winding ya seperti itu. Kalau misalkan CMV kan kita blackout ya, artinya semua dari mesin ya. Kemudian kita mau lihat kira-kira pasien itu kuat nggak ininya ya, sudah ada triggernya apa belum. Nah, kita setting SIMV misalkan ya, SIMV rate-nya
20. Misalkan di outputnya tetap 20, berarti dia belum ada usaha dari pasien untuk bernafas, memberikan trigger. Jadi seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Jadi memang kemudian terus dari SMP ke PSP itu biasanya kalau kita mau winning. Tadi PSP kan salah satu metode untuk winning ya, mode untuk winning itu salah satunya adalah PSP. PSP itu artinya kita hanya pernapasannya rate-nya spontan dari pasien. Kita hanya memberikan pressure aja. Kalau misalkan pressure-nya sudah minimal, artinya dia akan siap untuk di winning, bisa siap untuk intubasi seperti itu. Tapi kalau misalkan pressure-nya masih kita butuhkan pressure yang tinggi untuk mencapai tidak volume yang kita inginkan, berarti dia belum siap. Jadi kalau PSP siap winning itu PSP pressure yang minimal misalkan 5 sampai 7 cm H2O. Ini seperti itu. Ya. Paham? Paham dokter, terima Ya, kasih dokter. Oke. Terus apa lagi ya? Mana tadi ya? Bila ada pasien terdapat keterlambatan dilakukannya tindakan intubasi, apakah akan berefek secara langsung pada memanjangnya durasi pasien tersebut saat terintubasi atau akankah meningkatkan angka ketergantungan? Keterlambatan intubasi tidak ada hubungannya kayaknya kalau intinya gini. Ini maksudnya dalam kasus apa ya? Saya perlu apakah pada kasus ARDS atau apa gitu ya? Kalau keterlambatan intubasi itu nanti efeknya pasti ke oksigenasi ya, oksigenasi nanti fungsi-fungsi organ biasanya seperti itu kalau keterlambatan intubasi. Baik dokter, izin bertanya. Waktu itu saya sempat bekerja juga. Waktu itu pasien semestinya dilakukan intubasi. Intinya pada saat itu pasien terintubasi di saat yang telat menurut DPJP-nya dok. Karena dikatakan apabila diintubasi dicoba 1 atau 2 hari sebelumnya, mungkin akan jauh lebih baik kondisinya dan tidak akan membuat pasien tersebut mungkin lebih ketergantungan terhadap ventilator tersebut dok. Jadi saya masih juga bingung karena tidak tahu jawaban pastinya dok. Apakah memang benar semestinya kata dokter tersebut jangan menunggu sangat sesak. Kita kan periksa AGD secara berkala dok waktu itu dok. Nanti kamu harus bisa lihat katanya kalau memang ada kecenderungan ke arah harus dilakukan intubasi lakukan saja katanya. Jangan menunggu dia harus menurun. Iya sebaiknya memang kalau melakukan intubasi itu kan indikasinya salah satunya tadi ya gagal nafas tipe 1 atau tipe 2 ya atau campuran. Nah itu jangan nunggu sampai pasien itu istilahnya sudah penurunan kesadaran baru dilakukan intubasi karena nanti juga akan berefek pada kondisi parunya juga kan. Kalau misalkan kita terlambat intubasi sedangkan PO2 dan mungkin PCO2-nya juga makin menumpuk di di tubuh. Nah, PO2-nya semakin rendah, kemudian PCO2-nya makin tinggi. Nah, seperti itu kan juga akan berefek pada sistemiknya seperti itu. Jadi lebih ke arah ke situnya sehingga akan memperburuk kondisi pasien. Jadi seperti itu ya. Kalau logikanya gitu ya, kalau ketergantungan pada ventilator, itu kalau ketergantungan pada ventilator itu tergantung pada klinis ya, klinis pasien. Klinisnya artinya kalau klinisnya itu istilahnya secara hemodinamik, asam basa, kemudian kondisi otot-otot pernafasan itu istilahnya stabil jelek, ya otomatis ya dia akan makin tergantung. Nah itu ya kemungkinan keterlambatan intubasi itu menyebabkan
ini kondisi sistemik, kemudian asam basa dan sebagainya itu buruk ya, sehingga ini yang dikatakan ketergantungan mungkin seperti itu ya. Menurut saya begitu. Baik dokter, atur nuhun dokter. Ya. Bagaimana cara winding ventilator? Apa saja parameter untuk winding ventilator? Tadi sudah ya kayaknya ya untuk bagaimana cara winding ventilator ya. Apa perlu di-share lagi? Elta? Tidak usah dokter. Sudah ada kan tadi ya? Bisa dibaca lagi nanti bisa dilihat lagi ya. Kami pernah punya pasien COVID di ICU, pasien sudah disarankan untuk intubasi dan memilih HFNC dengan 60 lpm FiO2. Apakah fungsi ventilator bisa digantikan? Tidak bisa ya. HFNC FiO2 100%. Nah ini dengan HFNC dengan FiO2 100% ini berapa SpO2-nya? Kalau SpO2-nya itu di bawah 90, ya berarti dia nggak cocok dengan HFNC. Dia harus dengan lebih advance lagi dengan intubasi. Pada kasus seperti apa yang bisa dikompensasi oleh HFNC tersebut? Mohon penjelasannya. Ya HFNC pada kondisi-kondisi yang mungkin belum kondisi paru-parunya masih bagus, artinya belum banyak gangguan difusi dari oksigen ya, seperti pada ARDS itu kan kalau semakin berat ARDS kan proses difusi itu kan akan semakin terganggu ya. Kalau pada pemberian HFNC jadi tahapannya memang kita coba HFNC yang non-invasif dulu atau pakai NIV. Jadi HFNC bisa kita sandingkan dengan NIV. Kalau kita punya HFNC, ya HFNC karena mungkin lebih nyaman untuk pasien ya. Kalau NIV kan harus pakai sungkup sehingga pasiennya kadang-kadang nggak kooperatif, nah seperti itu. Itu bisa kalau ini bisa kita sejajarkan. Nah kalau HFNC atau NIV tidak bisa memberikan saturasi yang baik, ya kita harus beralih ke arah yang lebih lanjut seperti dengan pemberian pemasangan ventilator seperti itu. Baik dokter, terima kasih penjelasannya dok. Terus ada lagi untuk pasien yang dilakukan prone position, apakah ada mode ventilator yang disarankan? Kalau modenya sama aja. Cuma yang perlu kita perhatikan pada prone itu adalah kita bagaimana memposisikan ETT itu jangan sampai terlepas ya, itu yang kita harus menjamin. Kalau modenya tergantung nanti biasanya kalau pada ARDS biasanya kita pakai mode yang lebih ke arah pressure ya, seperti itu. Jadi atau penggunaan tidak volume yang kecil seperti itu. Nah itu kalau modenya itu sama aja, artinya nggak ada mode khusus untuk posisi prone, tapi yang perlu kita perhatikan pada saat kita mempronkan pasien on ventilator, berarti ya kita harus menjamin supaya patensi dari ETT itu tidak tertekuk, kemudian tidak terlepas, nah, seperti itu. Itu lebih ke arah seperti itu aja. Terima kasih dok. Oke. Penyakit apa digunakan pressure control atau volume control? Kalau ada gangguan pada compliance, kita lebih memilih ke arah yang pressure ya. Jadi seperti lebih ke arah pressure. Kalau nggak ada gangguan compliance, biasanya kita ke arah yang volume. Seperti itu. Turun dokter. Apakah ada perbedaan cara bending ventilator pada pasien dengan tracheostomi dan ETT? Nggak ada. Cara bendingnya sama, bisa pakai tipis, bisa pakai tadi mode PS yang diminimalkan dan seperti itu.
Baik dok, terima kasih dok. Sebaiknya kapan kita mulai program rehabilitasi pada pasien-pasien critical care yang terintubasi? Kalau saran saya semakin cepat semakin baik ya kalau menurut saya ya. Ya, artinya kolaborasi antara anestesi dengan rehabilitasi rehab medik itu sangat-sangat perlu ya. Saya sendiri sebenarnya memang belum terlalu paham ya mengenai rehab medik karena waktu saya PPDS dulu itu nggak ada, kita di Sarjito waktu itu belum ada. Jadi Sekarang juga belum ada PPDS-nya. Enggak, maksudnya dokternya pun juga nggak dokter. ada. Kayaknya loh. Dan tidak ada yang dokter KFR yang datang ke ICU untuk paling kita kerjasamanya sama fisioterapis itu pun jarang gitu. Paling yang perawatnya yang kita fisioterapi sendiri biasanya seperti itu. Jadi memang ya mungkin sekali-kali saya juga pengen sharing dong sama rehab medis mengenai ini. Kapan kira-kira waktu yang tepat gitu. Menurut saya kalau semakin cepat semakin baik ya. Iya nggak sih? Ya, ya terus terang sih kalau di Bandung itu memang belum bisa mempraktekkan ya. Cuman memang kalau dari referensi melihat kalau kita tuh acuannya ya itu untuk ICU tuh persahabatan gitu. Gitu. Jadi ya memang early mobilization gitu. Cuman kemarin tuh ada rapat bagian aja sesama dokter rehabnya aja, masa sih orang pakai ventilator mau dijalanin, maksudnya mau dilatih untuk berdiri dan berjalan gitu loh. Padahal kalau di luar negeri udah sering gitu, tapi dengan sejawat sendiri aja orang juga masih belum ngerti gitu loh, bahwa pakai ventilator itu juga bisa berjalan. Gitu. Karena memang pengalaman saya dulu ya, terutama pada pasien-pasien yang prolong ventilator itu yang pada pasien-pasien COPD itu kan biasanya mereka kan sudah otot-otot pernafasannya kan sudah mulai terganggu. Saya pernah dapat waktu zaman PPDS itu sampai gagal breathing berkali-kali karena otot-otot pernafasannya itu nggak bisa kita latih gitu. Ya. Kalau tes. Nah, Hesti, karena gini, ada keluargaku gitu loh, sepupu suami gitu ya, itu juga menolak pemakaian ventilator gitu kan ya. Dan pasien COVID, ya pasien COVID. Iya. Pasien COVID gitu kan, dia menolak pakai ventilator sehingga treatmentnya itu HFNC itu ya. Tadi kan Hesti udah jawab sih sebetulnya, cuman pertanyaanku efeknya apa sih kalau harusnya venti, pasien nggak maunya HFNC. Terus dampaknya apa di pasien? Ya oksigenasinya kan nggak maksimal tuh Yan. Jadi mungkin kalau di BGA atau di AGD itu PO2-nya nggak nggak tercapai, nggak normal gitu, di bawahnya normal. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita biarkan, pasti nanti akan berdampak sistemik ke organ-organ, ke jantung. Itu utama kan jantung ya yang istilahnya yang butuh oksigenasi yang cukup baik gitu, otak seperti itu. Lama kelamaan nanti akan juga kan itu kan berarti kan nafas spontan dia ya. Lama-lama juga nanti pasti akan terjadi kelelahan dari otot pernafasan. Makanya itu jadi akhirnya fatigue ya. Misalnya fatigue seperti itu. Banyak sebenarnya saya juga di sini juga merawat COVID itu sulit sekali
meng-KIE, mengedukasi pasien supaya memotivasi untuk mau ventilator itu juga susah sekali. Iya, karena bayangannya kalau udah pakai venti itu nanti nggak bisa lepas atau itu tuh udah jelek banget gitu loh. Ya, iya, padahal memang kondisinya jelek gitu loh. Itu, kalau sudah, artinya kan gini, kalau sudah kita putuskan ini indikasi untuk ventilator, berarti kan dia sudah gagal nafas gitu loh. Kalau gagal nafas kita biarkan, ya pasti nanti dia akan kita prediksi jelek gitu loh. Kecuali ada mukjizat sehingga terjadi perbaikan di paru-parunya seperti itu. Yang jelas kan makin artinya makin kelelahan otot pernafasannya kan juga ventilasi itu kan juga terganggu. Ya, dan bener itu saudara itu nggak keluar dari rumah sakit gitu loh. Kayaknya sudah multi organ dysfunction juga ya. Gitu ya. Iya. Jadi dampaknya segede itu ya berarti ya. Ya kadang-kadang itu kita juga karena terlambat itu artinya terlambat intubasi, artinya karena faktor tidak setuju ya persetujuan itu terlambat, itu juga outputnya juga nggak baik, artinya ya akhirnya setelah intubasi ya pasiennya nggak nyampe 24 jam akhirnya meninggal karena sudah terlanjur pasien itu sudah penurunan kesadaran, artinya kalau sudah penurunan kesadaran kan oksigen di otak kan sudah jauh rendah sekali gitu loh, seperti itu. Ini pengalamannya juga begitu, makanya orang luar kan berpikir melihatnya kan diintubasi akhirnya juga meninggal gitu, nggak lama juga meninggal, berarti nggak usah diintubasi. Nah seperti itu kadang-kadang itu judgement-nya jadi seperti itu, kesimpulan yang beredar di luaran gitu. Padahal ya karena itu keterlambatan memberikan persetujuan untuk intubasi. Iya, pantesan kalau kalau lihat di websitenya ICU luar negeri gitu kan, Hes, itu tuh pakai venti bisa jalan, pakai venti bisa sadar gitu loh ya, maksudnya pakai venti itu sadar gitu, masih bisa ngetik depan laptop gitu ya. Kalau di luar negeri itu kita lihat itu biasanya ya mungkin pada saat yang artinya pemberian intervensi ventilatornya pada saat yang tepat gitu loh. Memang benar-benar pada saat yang dibutuhkan bisa kita treat ventilator seperti itu. Mungkin memang keberhasilannya lebih tinggi daripada kita terlambat. Ya, sebenarnya tadi ada benarnya juga, cuma bukan karena faktor terlambatnya, tapi karena sudah terjadi efek yang buruk di sistemiknya seperti itu. Iya, makanya aku suka heran gitu loh kalau lihat di ICU tuh, kenapa pasien di kita kok jelek-jelek semua, nggak ada yang sadar gitu loh. Iya. Sedangkan kalau di rumah sakit yang besar-besar itu, yang seperti Sutomo itu, mereka menerapkannya begini. Jadi kalau sudah masuk ICU itu warga tuh harus manut. Artinya kalau misalkan suatu saat kita butuh intubasi itu nggak usah KIE lagi lah. Kalau di kita kan kita harus KIE, harus begini. Untuk KIE untuk memutuskan aja butuh waktu lama. Padahal ini kondisi gagal nafas emergensi seperti itu. Makanya terus outcome-nya juga jelek seperti itu. Tuh ada pertanyaan apa lagi? Tunggu. Iya, ada pertanyaan apa lagi? Adit mau bertanya, Dok. Oh, boleh. Silakan, Adit. Kan tadi dari airway device-nya kan ada beberapa ya, Dok, ya, ada ETT, ada LMA. Nah, itu kapan, Dok, apakah bisa untuk continuous ventilator menggunakan LMA gitu, Dok? LMA, ya. LMA itu sebenarnya yang tidak terlalu kita indikasi, tidak terlalu kita
ini apa namanya, kita rekomendasikan karena pada yang prolong untuk ventilator yang kira-kira kita prediksi prolong gitu. Cuma itu LMA itu sebagai salah satu device yang kita gunakan pada saat kita kesulitan untuk intubasi. Artinya kan ada ya pasien yang sulit intubasi, artinya pemasangan ETT itu tuh susah karena ada beberapa kriteria, ya misalkan gemuk, kemudian ada macam-macam lah istilahnya, ada yang kita prediksi ini akan sulit. Nah itu salah satu mengakalinya kita pakai LMA. Kalau LMA untuk jangka panjang kita rekomendasikan karena dia tidak proteksi 100% untuk adanya regurgitasi. Misalkan kalau ada aspirasi itu memproteksi 100%, berbeda dengan pada saat kita memakai ITT. ITT kan jalan nafasnya kita tutup pakai balon itu ya. Jadi untuk kemungkinan aspirasi ke ke paru itu kecil, berbeda dengan LMA. Kalau LMA dia hanya di laringeal ya, di laringeal bukan di trakea. Ya kalau ada regurgitasi itu bisa masuk ke paru-paru. Ya dok, nambah pertanyaan lagi dok. Iya, boleh. Kalau dari dokter untuk yang CMV itu kan tidak boleh sebaiknya tidak lama-lama untuk di mode CMV dok. Nah itu ada batas waktunya nggak dok, berapa lama menggunakan CMV itu dok? Kalau batas waktu itu tergantung kondisi pasien. Dan tujuan kita mau CMV itu apa? Artinya apakah ini kita istirahatkan dulu pasien karena otot-ototnya lelah. Nah itu biasanya kita itu kalau intubasi kita harus cepat-cepat berpikir untuk bagaimana cara memwinning. Jadi memang nggak lama-lama, biasanya 2 kali 24 jam itu biasanya paling lama seperti itu. 2 kali 24 jam. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali nafas spontan dari pasien ini, itu bisa lebih lama dari 24 jam. Iya, dan iya itu yang memang kondisi internalnya pasien. Tapi kalau kita men-treat CMV dengan istilahnya dengan obat-obatan, dengan farmakologis, nah itu kita nggak boleh lama-lama. Artinya kita harus mempersiapkan lebih cepat untuk winning, karena itu tadi ventilator itu ada komplikasinya. Salah satunya adalah pneumonia, HPV apa sih? VAP, VAP ya, itu pneumonia yang terkait ventilator itulah. Ya itu. Makanya kenapa kita nggak boleh. Tapi kecuali kalau misalkan memang nggak ada nafas, berarti kita harus curiga itu apa. Kita harus men-treat kenapa nggak ada napasnya. Apakah karena sentral, seperti pada istilahnya mati batang otak itu kan sentral ya, nggak ada nafasnya ya, itu berarti yang kita nggak boleh harus istilah MBO istilahnya seperti itu. Nah, dok, terkait tadi yang mode CMV juga dok, kan ada interaksi pasien dan juga ventilator, maksudnya interaksinya seperti apa? Kan pada CMV itu total kontrol, tapi interaksi antara ventilator dan pasien itu kurang. Kalau kita jadi interaksi itu artinya pasien tuh harus nerima artinya secara pasif gitu loh. Tidak secara aktif dia men-trigger
men-trigger apa namanya nafasnya. Melawan ya, Hes. Ya, jadi apa namanya gimana ya? Jelasinnya itu CMV itu interaksi nggak ada karena kita blackout. Kemudian kalau misalkan blackoutnya nggak apa istilahnya nggak mumpuni, artinya apa namanya nggak berhasil kita blackout, itu kan berarti nanti dia akan pasien itu akan fighting karena apa tubrukan antara nafasnya pasien sama CMV gitu. Karena kalau CMV itu tidak ada apa namanya istilahnya kesempatan untuk pasien untuk men-trigger gitu loh. Nggak ada napas spontan gitu ya? Jadi nggak napas spontan itu nanti akan tabrakan sama napasnya dari mesin. Jadi itu membuat nanti pasien akan fighting, jadi akhirnya pasien akan gelisah itu pasti. Kalau kita blackoutnya nggak benar. Ya, Dok. Satu pertanyaan terakhir, Dok. Ya. Untuk ventilator, masih agak penasaran sama sekarang kan lagi infeksius, apalagi terutama COVID seperti ini. Untuk di pemasangan ventilator, apakah nanti kalau misalnya sudah tidak ada sudah penurunan misalnya, mudah-mudahan COVID ini menurun, apakah ventilator yang sudah pernah dipakai untuk COVID itu bisa digunakan atau aman nggak nanti digunakan lagi untuk pasien-pasien yang biasa, Dok? Kalau logikanya bisa ya dipakai karena kan kalau misalkan virus itu kan bertahan di benda mati kan nggak lama, di benda mungkin dari di permukaan yang besi, kemudian itu kan ada kayaknya ada teori-teorinya ya seperti itu, berapa hari, seminggu aja bisa sudah hilang gitu loh, maksudnya udah mati, harusnya ini sih bisa dipakai. Tapi berarti dengan ada jarak waktunya tidak langsung habis. Iyalah, ya pasti. Terus satu lagi kan di ventilator itu pada saat kita memasang ventilator itu kita juga ada bacterial filter. Ada filter lah, ada filternya, HMV filter itu. Nah, itu juga salah satu untuk menyaring supaya ini istilahnya nggak nyampe ke mesin gitu. Tapi ya mau alam ya kita karena belum pernah diteliti ya kayak gitu ya. Kalau logikanya kalau misalkan virus itu harus di benda hidup, berarti kan kalau misalkan ventilator benda mati kan dia juga mati gitu. Kalau dalam jangka waktu tertentu, apalagi kalau sudah berbulan-bulan gitu kan. Ya, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama. Aku jadi lupa tadi mau nanya apa ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Punten, Dok, mau izin bertanya. Boleh. Dok, untuk FiO2 kan biasanya kalau CMV itu dikasihnya 100% ya, Dok, untuk awal-awal. Tapi terus kan nanti semakin lama makin diturunin sampai mendekati atmosfer atau 30-21%. Iya. Pertimbangan di awal penurunan FiO2-nya. Ya gimana, Dok? Ya itu berdasarkan, makanya kepada pasien ventilator itu kan biasanya kita PGA secara berkala ya. Dari situlah kalau misalkan sudah tercapai dengan 100% itu tercapai, misalkan PaO2-nya tercapai, nah itu berarti kita turunkan. Itu sudah mulai kita memikirkan untuk mewinning. Nah, jadi winning itu artinya kita mengurangi pelan-pelan support mesin kita. Jadi mulai dari FiO2-nya, kemudian dari rate-nya, pressure-nya, seperti itu. Jadi artinya kalau misalkan
dia sudah mendekati atmosfer, istilahnya 30, 40 pun kita sudah berani, asalkan pressure supportnya juga minimal, kemudian rate-nya itu juga minimal, itu bisa kita ekstubasi. Berarti dokter, pertimbangan dokter anestesi itu memang pertama pressure yang dikasihin ke pasiennya, kemudian pressure kan nanti juga disesuaikan dengan gradual. ya dok ya. Iya. Jadi kalau udah pressure-nya udah cukup, tapi masih rendah, berarti FiO2-nya mungkin masih perlu ditambah seperti itu ya dok. Iya. Oke, baik dokter. Terima kasih dok. Yuk, sama-sama. Berarti nutrisi juga penting ya Hes ya kalau pasien pakai venti. Nah, dulu tuh pernah Hes ada pasien. Jadi pasien itu tuh sering kejang gitu loh. Aduh aku lupa diagnosisnya apa, lupa. Tapi pasien itu suka kejang. Jadi dia itu dapat obat anti kejang lah ya. Artinya kan dia DPO kan gitu ya. Jadi kita tuh kesulitan kalau mau ngelatih mungkin maksudnya. Jadi pertimbangan apa sih kalau ada pasien kejang nih gitu kan, padahal dia pakai ventilator gitu kan, nanti malah jadi susah winning nggak sih kalau gitu? Karena Pak DPO tadi itu loh. DPO itu apa ya? Dalam apa? Kok dalam pengawasan, dalam pemberian obat. Dalam pemberian obat. Dalam pemberian obat. Iya. Kalau dia masih kejangnya harus dalam pemberian obat terus ya agak susah ya itu ya. Jadi memang harus harus satu-satu. Mungkin harus tahu trigger kejangnya apa gitu ya. Jadi Betul, iya. Jadi penyebab kejangnya apa itu yang di-treat, baru nanti kita pelan-pelan obatnya kita kurangi, baru nanti winning ventilator. Soalnya memang kalau dalam pengaruh obat tadi itu memang jadi susah ya Hes ya, untuk winning gitu ya Hes ya. 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 Ada lagi yang mau bertanya? Kasihan. Hesti, batas maksimal jam berapa? Nanti kasihan anakmu. Jam berapa ya? Sampai jam 9 ya. Oke, sip. Masih ada pertanyaan lagi? Dok, punten, ada titipan pertanyaan. Kalau sekarang tuh kan ada oksigen concentrator, dok. Gara-gara tabung oksigen kan agak susah. Nah, itu oksigen concentrator itu sebenarnya bagaimana, dok? Itu seperti oksigen biasa, artinya oksigen cuma dia itu kan suatu alat yang mengubah oksigen udara biasa menjadi oksigen yang kaya gitu loh. Jadi terus itu juga ada limitnya kan, dia cuma bisa sampai 5 LPM kalau nggak salah. Jadi itu sama aja kalau misalkan kita kasih 5 LPM ya kita kasih nakanul biasa gitu. Itu ada pengaruhnya nggak dok? Kan suka kalau 1 liter dia 90%, terus 3 liter 40%. Apanya yang 40%? Fraksi oksigennya dok maksudnya. Ya, fraksi CO2-nya. Nah iya dok. Apakah sama si 3 liter 40% dengan yang 3 liter biasanya kita kasih di rumah sakit atau tabung oksigen itu dok? Beda ya? Kayaknya berbeda itu, karena kan kita dari itu dari udara bebas ya, cuma memang lebih kaya oksigen daripada udara bebas, namanya kan oksigen konsentrator, tapi itu bukan murni kan, kalau nggak salah seperti itu sih. Saya juga kurang begitu paham mekanisme kerjanya oksigen konsentrator itu. Tapi yang jelas kan itu ya, dari udara bebas diubah menjadi udara yang kaya oksigen. Tapi kayaknya sih berbeda dengan oksigen yang murni yang biasanya di rumah sakit itu. Karena ini disinggung ya, jadi aku juga mau nanya kok ya. Berarti kalau misalkan pakai kalau pakai 5 liter yang konsentrate itu pasti beda sama 5 liter yang oksigen murni di rumah sakit gitu ya Hes ya? Kemungkinan, saya sendiri juga nggak gitu paham. Oke, karena kan
Oh, ini kan ada kan apa ada pertanyaan lagi? Kalau HFNC maksimal berapa liter, Hes? Bisa berapa liter? 60, tapi itu sebenarnya kadang 60 itu pasien ini udah katanya sih udah nggak nyaman. Berarti tuh ini pasien, ada pasien yang 60 dan FiO2 100 itu berarti udah gede banget ya? Iya. 60, tapi ada yang bilang sampai ada yang pernah ngasih 70 temenku itu. Wih. Ya tergantung ini ya pasiennya tolerable apa enggak gitu. Iya. Oke, nih masih ada 4 menit. Pertanyaan ada, nanti malah aku terus yang nanya. Sudah cukup? Ini residennya banyak banget ya. Ini semester berapa? Oh ini, jadi ini kayak kuliah umum, Hes, karena sharing. Jadi 57, ya 50-an ini satu prodi gitu. Ya Allah. Iya. Loh, nggak apa-apa. Oke, berarti kalau sebelum ditutup kan waktunya tinggal dikit, kita foto dulu dong. Nanti aku share di grup Dupa ya. Ya Allah. Malu aku. Dokter, kita foto bersama dahulu. Share screen-nya boleh di ini dulu, Hes. Di apa namanya? Share screen-nya boleh ditutup dulu supaya bisa. Oke. Oh iya masih ya. Nanti minta slide-nya ya, Hesti. Oke. Ini mukanya udah nggak karu-karuan. Baik dokter, Akang Teteh, izin untuk kita dokumentasikan